Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam atakum ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi min zairin huwa atin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah salat asar Masjid Raya At-Taqwa Amuntai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat, Bapak Ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dilimpahkan rahmah, hidayah, taufik, inayah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan puasa, dalam keadaan kita melaksanakan ibadah Ramadan pada saat ini. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur. Yang pertama adalah doa yang kita baca selama ini Allah kabulkan. Masih ingat doa yang kita baca sebelumnya? Allahumma barik ana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami pada bulan Rajab dan di Sa'ban ini, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Hari ini sudah hari yang ketiga. Jadi doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Maka kita banyak-banyak bersyukur kita masih diberi kehidupan, dan kehidupan itu kita ketemu dengan Ramadan. Syukur yang kedua adalah diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita nyaman, mudah untuk melaksanakan aktivitas baik puasa maupun ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Yang ketiga, kita diberikan kesempatan. Tidak semua orang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mungkin dengan berbagai macam kesibukan alasan. Nah, di antara kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan sekarang ini belum tentu kita dapatkan untuk besok hari. Karena apa umur itu kada berbau. Ya, ijaza ajalhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila malaikat Allah Israel itu datang melaksanakan tugas untuk menjemput kita, maka tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan.
Nah, pada saat itu apa yang bisa kita andalkan? Apa yang bisa kita persembahkan? Bekal apa yang kita bawa setelah kita meninggal dunia? Tidak lain adalah amal, dan amal itu saleh. Amal saleh, dan sama itu kita lakukan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita beragama itu dengan ikhlas. Ikhlas itulah nanti akan mendapatkan derajat yang luar biasa dan akan membedakan kita antara si fulan dengan yang lainnya. Nah, satu di antara ibadah yang khas, yang khusus adalah ibadah puasa dan amaliyah Ramadan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa seluruh amal ibadah keturunan Adam itu umat manusia adalah untuk dirinya, illa kecuali saum. Jadi as-saumu liwan ajazibih. Kata Allah bahwa puasa itu adalah antara aku dengan si hamba. Jadi semakin baik ibadah puasa, amalan amaliyah Ramadan itu, maka akan semakin baik kualitas kita. Mungkin bahasa ilmiahnya spiritualitas. Nah, spiritualitas itu kualitas kita. Misalnya contoh yang sederhana, ulun pian semua sholat, ya, ilmunya sama, gerakannya sama, bacaannya sama, dari takbir sampai salam semua sama. Ya, apa yang membedakan? Spiritual. Apa spiritual itu? Kehusuan, konsentrasi, keikhlasan, ya, sehingga bisa menghantarkan kita, puasa itu bisa merubah diri kita, ya, dari yang tadi tidak baik jadi baik, yang kurang menjadi sempurna. Nah, itu contoh spiritual. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu sebagai tanda kita serius ikut serta dalam ibadah puasa, ibadah Ramadan ini, maka yang pertama adalah kita gembira, senang dengan datangnya Ramadan. Senang, suka, gembira, bahagia. Apa ya alasannya? Tadi kan hadis awal ulun baca, atakum Ramadan sayyidus suhur, pamarhaban bihi wa ahlan, jaa syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi min zairin huwa adin. Apa kata Rasulullah? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang teristimewa dibanding dengan yang lain. Setahun sekali kita ketemu, atau 11 bulan baru kita ketemu. Coba, luar biasa, ya, setahun kita menghadang. Dan pada saat menjelang Ramadan itu tiba, Rasulullah mewanti-wanti sudah, memberikan nasihat, memberikan arahan. Kata Rasul, atakum Ramadan sayyidus suhur, telah tanda kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Sayyidus suhur, penghulunya, the bestnya, istimewa, penghulu segala bulan. Maka ucapkanlah selamat datang kepadanya. Jadi Ramadan ini kalau kita ibaratkan tamu, itu tamu istimewa. Dia datang kepada kita setahun sekali. Dan yang dibawa oleh Ramadan ini luar biasa. Ada ibadah yang sama, tapi istimewa dilipat gandakan. Ada ibadah yang tidak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan. Itu di antara istimewanya. Ya. Jadi maka kita ucapkan selamat datang kepada tamu yang hebat ini, yang mulia ini. Lawas kita menghadangi.
Selain sebagai tamu agung, dia membawa kabar gembira. Kabar gembiranya bukan sekedar janji-janji kayak itu aja. Janjinya pasti, ya, bukan palsu. Janjinya pasti, ya, pasti janjinya. Jadi selama dia menjadi tamu ini memberikan kebaikan. Nah, kebaikan banyak, mana kebaikan yang dia ceritakan, dia kisahkan, dia buktikan, dia janjikan, dan dia membawa bukti janji itu dari Allah. Nah, kalau Allah yang sudah menjanjikan, maka tidak ada kata lain kecuali pasti, karena Allah itu tidak menyalahi janji. Ya, nah ini banyak ulun contohkan yang sudah kita alami. Tadi kita sembahyang asar berjamaah. Nah, sebelum asar itu ada ibadah-ibadah sunat dulu. Mulai kita berangkat, mulai kita berwudu, kemudian kita masuk ke masjid. Bacaannya apa, menggunakan kaki yang mana. Kemudian kita niat iktikaf, kemudian kita mendengarkan azan, kemudian kita salat sunat sebelumnya, kemudian iqamah, kemudian kita sembahyang asar berjamaah, terus kita berzikir berdoa sampai saat ini. Nah, di antara ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, kalau yang sunat di bulan Ramadan itu sama dihukumkan dengan pahalanya wajib. Coba, adalah kita dapatkan di luar Ramadan. Dan ini adalah janji pasti. Nah, apalagi kalau kita memasuki Ramadan ini, melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan keyakinan, ya, dengan iman kepada Allah, wahtisaban, bujur-bujur melaksanakan ibadah puasa dan amal Ramadan, ikhlas kepada Allah, maka apa? Ma taqaddama min zambi, dosa kita yang lewat, dosa-dosa kita bahari. Kayak apa cara mengukur dosa kita itu? Mulai mana? Mulai akil balik, mulai kita dapat perintah melaksanakan perintah agama sampai saat ini. Kita akui banyak dosa kesalahan yang kita lakukan. Ada nang saurangan, ada dilakukan dalam keadaan tertawa, ada dilakukan dalam keadaan nangis, ada dilakukan berjamaah, apa bahasa ini, kolektif. Ada dosa kita disebabkan lisan kita, ada karena pikiran kita. Apa pikiran kita ada? Suuzan. Ada karena tulisan tangan kita, ada karena kaki kita, ada karena perut kita, ada karena farj kita, ada macam-macam dan sebagainya, ya. Nah, kita Ramadan maka disebut dengan ma taqaddama min zambi, Allah ampuni. Kalau puasa yang dilakukan, Ramadan yang dalam kita isi dengan macam-macam ibadah, Allah terima, ma taqaddama min zambi, maka Allah ampuni dosa yang lewat, ya. Nah, dosa itu akan ada dua, ada yang dosa ditutupi sementara, ada dosa yang hapus. Nah, di Ramadan ini ada juga satu doa yang bisa menghapus. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu juga bagian dari cara kita meminta ampun, minta hapus segala dosa kesalahan kita. Ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang lewat. Oleh karena itu, apabila puasa kita lakukan dengan benar, kemudian kita melakukan amal Ramadan dengan baik sampai malam hari raya, kainalah lawas bang lagi, ya, Idul Fitri itu
maka dosanya seperti orang yang baru dilahirkan, bersih. Nah, jadi kalau kita merenungi ayat hadis ini, maka terpaculah kita untuk menyediakan 24 jam bersama Ramadan. 24 jam bersama Ramadan. Ja'a syahrus siyam. Telah datang kata Rasul kepada kalian puasa bil barakati, yang mengandung keberkahan, kebaikan. Fa akrim bihi min zairin huwa atin. Maka betapa mulianya tamu yang datang tersebut. Kalau tadi Ramadan, nah sekarang puasa. Betapa banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari puasa. Kita ambil contoh-contoh yang ringan saja. Yang ringan. Nah, kita ini puasa kan dari imsak sampai berbuka. Ya, kurang lebih 12 jam lebih sedikit lah. Yalah, sekitar itulah. Dan itu kita sudah diawali dengan sahur. Ini yang normal. Sahur kita kan. Sahur itu bukan masalah banyak sedikitnya makan. Tapi ada sesuatu yang kita makan untuk apa? Mengambil berkahnya itu. Nah, sekitar 12 jam lebih sedikit kita puasa. Nanti pada saatnya kita berbuka, kita makan minum seperti biasa. Kita melakukan aktivitas seperti biasa. Sekarang coba kita alihkan kepada lain. Misalnya saudara-saudara kita para fakir miskin, para peminta-peminta yang memang layak. Nah ini saya sebut yang memang layak kita bantu. Ini ada aja pengames orangnya sehat ya kalau tangan pagelangan ganal pada kita. Ya kalau si singot malingkar har pada kita. Nah ini kita yang ingin kita jelaskan adalah yang memang pantas dan sesuai dengan syaratnya. Jadi fakir miskin, orang-orang susah misalnya, yang mereka ini puasa kada puasa ya sami mawon. Apa sami mawon? Kurang lebih aja, iya lapar juga. Nah kita merasakan lapar, mereka juga merasakan lapar. Kita lapar pada saat puasa, kita lapar cuma 12 jam lebih sedikit, itu dari imsak sampai berbuka. Sedangkan mereka merasakan lapar itu setiap hari, bahkan di luar Ramadan. Ya. Nah, ini salah satu Allah mengajarkan kepada kita supaya peduli kepada sesama, supaya suka berbagi. Ya. Yang punya kemampuan yang sampai pada posisi zakat, ayo zakat. Sampai sudah. Ya, bisa aja menghitung seorang berapa persen. Ya. Jangan mencari bahwa aku ini belum kena lagi, tapi cari kayak apa supaya kita kena. Oh, kada kawajua, konina. Oh, boleh kita turunkan sedikit. Masih ada kok. Mungkin kita termasuk orang yang bisa mampu bersedekah. Sedekah kan tidak bicara berapa jumlah. Sedekah tidak bicara siapa kita, tapi apa yang kita beri. Yang itu bernilai, bermanfaat, menjadi kebaikan, sedekah jadinya. Allah mendapatkan sebuah hadis begini. Nih kalau saking kita nih kau bersedekah, ya Allah dapat. Misalnya walau kana jahun falyatasaddaq bijahihi. Ya. Walau kana jahun. Kalau ada di antara kalian itu adalah seorang pejabat jahun, falyatasaddaq bijahihi, maka dia berpotensi untuk bersedekah dengan jabatannya.
Apalagi ini apa nih Mbak, yang familiar bahasa ini, anggaran defisit, efisiensi anggaran ya. Ya. Yang biasanya sekian menyusut, bukan separuh lagi, tertinggal sepertiganya aja. Ya. Nah, jadi pejabat itu di pemerintahan yang megang tompak pimpinan atau tempuk pimpinan, dia berpeluang untuk bersedekah dengan jabatannya. Misalnya mengeluarkan peraturan regulasi untuk kemaslahatan umat. Ya. Misalnya keluar perda cegah, tangkal, stop peredaran narkoba misalnya, ini misal. Keluarlah. Maka seluruh instansi stakeholder itu bergerak mengamankan, melaksanakan isi perda tadi. Sehingga generasi anak-anak kita yang mabuk, yang terindikasi terjerumus, yang terindikasi pemakai, bandar dan sebagainya, itu bisa kita cegah karena aturan tadi. Sebab biasanya kalau kita bergerak tanpa aturan, itu dikhawatirkan nanti terjadi main hakim sendiri. Kita anak mencegah, kita pulang nang lucut. Bujurlah. Nah, ini pejabat yang memiliki kemampuan mengeluarkan produk hukum, pejabat tadi falyatasaddaq bijahihi. Dengan aturan itu dia sudah bersedekah. Bersedekah sudah. Nah, ini contoh sederhana. Bisa banyak kan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kan banyak. Banyak. Itu yang pertama. Walau kana malun. Barang siapa di antara kalian yang memiliki harta benda, punya kelebihan kecukupan, falyatasaddaq bimalihi, dia bisa bersedekah dengan harta bendanya. Lebih-lebih kita sudah berada di bulan Ramadan, membukakan orang berbuka puasa, bukber. Jangan membukakan puasa orang kada puasa. Yang betul membukakan orang berpuasa pada saat berbuka puasa. Walaupun kata Rasul menyediakan buka puasa itu cuma air putih. Itu sebuah ibarat bahwa walaupun kecil ya, tapi nilainya besar. Among kita mahir minum nang biasa itu ada apa-apa, tapi bagi orang yang haus, satu tegok itu mahal nilainya. Nah, jadi banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Bagi yang berharta benda kesempatan, terserah aja mah bersedekah menyumbang tuh dengan berbagai macam cara. Nya kan ada juga berhadapan langsung, bisa. Ada menyumbang tapi tidak ingin disebut nama, boleh. Ada menyumbang disebutkan nama, diumumkan, kada apa-apa. Karena kata Sayyidina Ali, kalau diumumkan tuh memiliki kebaikan, mengajak orang lain sehingga tergugah, kada apa-apa. Kan biasa ada masjid, musala, pengumuman. Telah menyumbang si fulan ini sebagainya jumlah sekian, kepada kita dimintakan untuk membaca ayat 4 misalnya. Ya. Jadi banyak. Karena tadi rumusnya kalau yang kita berbuat yang wajib maka kalipatannya 70 kali.
Kalau yang sunat sama dengan yang wajib. Tidak ada di luar Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Atau yang ketiga, walau kana ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang diberikan kesempatan, diberi amanah ilmu, keterampilan profesional di bidang masing-masing, terampil pakar, dengan ilmunya, dengan keterampilan, dengan kepakaran itu bisa memberikan kemudahan untuk umat, kemaslahatan untuk agama, falyatasaddaq bi ilmihi, maka dia bersedekah dengan ilmunya. Ini mikrofon ini kan hasil teknologi, ya. Lebih-lebih seandainya yang mencipta ini orang Muslim, itu amal jariahnya luar biasa itu, ya. Kalau Muslim, seorang Muslim yang mencipta ini misalnya, wah itu maginnya. Jadi banyak ini kipas angin. Itu kan hasil ilmu pengetahuan teknologi. Berapa lawas sudah usianya kipas angin ini. Banyak orang yang menjadi nyaman tenang gara-gara kipas angin. Ada aja jalan konslet, itu lain pulang kisahnya. Ya. Bahkan dengan kipas angin inilah kadang-kadang kita unggut-unggut ketika ceramah saking pahamnya. Mbah kena tonton ulun ceramah kayak apa ceramah Nawawi tadi. Wah, luar biasa. Kada kau ngisahkan aku aja. Rupanya guring nih rupanya. Saking nyamannya. Ini contoh mikrofon ini. Salah satu contoh amal jariah yang tidak terasa, lampu. Ini masjid yang begitu indah ukirannya ini. Amun kita meiti higin sakit dulu. Nama masang bahari bang, kada sakit lagi. Hari ini masang malah berurut. Ini kan indah. Karena di masjid itu 3. Ya, takmir, riayah, idarah, imarah. Ini apa nih? Ini idarah kah, imarah kah, riayah? Ini riayah. Ini riayah nih. Masjidnya indah, halamannya, tamannya, wisinya, segala fasilitas, sarana-prasarana yang membuat indah nyaman, itu riayah namanya. Ganal pahalanya nih. Itu riayah. Riayah itu melihat. Kalau idarah yang menjadwalkan ulun ceramah itu bukan idarah. Ujar kita pengelola organisasinya, mulai pelindung, penasihat, pembina, ketua umum sampai ke bawah, ya, sampai kaum. Ulun ini mantan kaum juga, jadi menyambat kaum tuh ada bapak juga, mantan kaum juga. Ulun 8 tahun jadi kaum masjid. Jadi tetek bengik jadi kaum tuh masih ingat aja lagi. Membuka menutup, azan ikamah, jadi imam, jadi makmum dulu. Kada imam jadi imam. Akhirnya saurangan sembahyang. Ya, panah aja juga. Sekali babalik 30 tuh kipas angin 5. Ya kalau mikrofon 2 jumlahkan sekali jamaah berdua 3 aja. Nah itu namanya idarah organisasi. Jadi kalau ini di sini ada kayak apa mengelola masjid, imam tarawih, ya kalau ceramah kuliah subuh, ceramah ba'da asar, kemudian mengelola jumatan, mengelola keuangan, yalah. Karena Idul Fitri, Idul Adha, korban, nuzulul Quran, dan semua yang diatur itu namanya idarah.
Artinya dia diberikan Allah kesempatan amanah untuk mengelola. Maka disitulah dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi apapun yang kita lakukan, asar itu adalah bagian daripada ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Jadi dari idarah, makna imarah ini memakmurkan. Pengajiannya, nah ya itu memakmurkan. Majelis taklimnya, pendidikan TPA ya, kayak apa supaya jamaah ini makmur sejahtera. Kalau pian pernah mungkin studi tiro ke masjid-masjid lain di luar Amuntai, mungkin pian bisa menjadi perbandingan. Ya macam-macam masjid itu. Saya pernah ketemu dengan masjid. Saya tidak menyebut nama dan kabupaten provinsinya. Tapi saya pernah dari asar, maghrib, isya ulun bertahan di masjid itu untuk melihat kayak apa aktivitas yang ujar orang masjid ini ya. Ada ulun lihat masjid itu yang membuka pintu masjid 24 jam. Kemudian di samping masjid ada klinik kesehatan. Bahkan ada ATM beras. Nah kemudian antara maghrib isya, karena waktu itu sudah ada 2 tingkat. Jadi sehabis maghrib, kemudian menjelang isya itu ada memberikan pelajaran kepada anak-anak sesuai tingkatnya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi ada belajar. Misalnya ada anak-anak di sini yang kurang mampu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, misal. Itu ada mahasiswa yang relawan, yang hakon malajari. Jadi masjid itu rame. Ada lagi yang lihat ATM beras apa? Ada. Kayak ATM itu. Ada beras 1 liter, 1,5 liter, ada 2 liter. Ada juga di sisi lain, di situ juga Pak, pemeriksaan kesehatan gratis, dokter itu. Ada lagi khusus pemeriksaan lansia dan janda kembang masuk. Tahu janda kembang Pian? Ini di Amuntai ini ada di Sungai Limas saja. Nini bajul kembang, sidin janda kembang namanya. Percaya biar jingok sana ada. Jadi luas benar. Imarah, idarah, riayah. Walau kana kuwatun falyatasaddaq bi kuwatihi. Ulun ni kada bapangkat, kada punya harta, ilmunya bilang bebayanya. Jangan pesimis. Walau kana kuwatun, tapi kita memiliki kemampuan, kesanggupan, kekuatan fisik, maka falyatasaddaq biquwwatihi, maka bersedekahlah dengan tenaga tadi. Orang berkawinan kayak apa? Among kayak tukang pasang tenda, tukang sorong sinta, tukang maatur, parkir. Ya, datang makan tinggalkan bertumpuk piring. Ya. Nah, di situ lagi contoh-contoh yang ringan. Coba penyembelihan hewan korban. Sangguplah kita seorangan yang menyembelih, yang merimpong, ya kalau yang menggantung, yang menimbang, yang membagi lucut. Jadi ada yang punya kemampuan harta, dia membeli sapinya. Ada yang punya keterampilan, dia menyembelihnya. Ada punya tenaga, dia membaginya sampai. Nah kalau itu kita lakukan dengan ikhlas dan di bulan Ramadan, bil barakati, berkahnya luar biasa.
Berkatnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa niat dalam hati untuk istiqamah melaksanakan puasa ibadah Ramadan. Mari kita urut mulai sahur. Ya. Sahur itu kan sunahnya diakhirkan. Bolehkah tidak diakhirkan? Bisa dengan beberapa alasan syar'i. Ya, misalnya ulun mungkin ada satu saat kuliah subuh tuh yang jauh. Kalau mempaskan dengan waktu di Sungai Malang di sini itu cepat. Tapi kalau jaraknya hampir setengah jam bisa ulun mencapai ke sana. Nah, itu pengecualian. Tapi boleh saja dalam perjalanan tetap kita menggunakan mengakhirkan, bisa. Gampang aja itu. Kemudian imsak. Habis itu apa? Kenapa jadi sahur itu diakhirkan? Di antara rahasianya adalah supaya kita jangan terlena. Melihat bantal guguling langsung kurup 5 watt mata. Maklum kanyang parut. Ada yang manya aja bahasa sandar satu mat dahulu. Bangun jabian, bajikiran orang di masjid. Itu salah satu hikmahnya supaya kita ini siaga. Nah, sebelum subuh kita laksanakan 2 salat sunat. Bukan, 1 salat sunat. Itu pahalanya kayak apa itu? Ganal pahalanya. Kata Rasulullah, barang siapa seandainya ya Rasulullah orang tahu betapa hebatnya, istimewanya salat subuh, maka orang bertingkawang bakisut pun hakun. Saking hebatnya, istimewanya salat subuh itu. Kita isi pulang salat sunat sebelumnya. Iyalah. Apa nilainya itu? Itu orang paling sugih, Pak. Dunia beserta isinya seakan miliknya. Coba. Itu di luar Ramadan, amun di dalam Ramadan maginnya. Nah, ini kita termotivasi lah. Nah, sayang kita lewatkan. Nanti habis itu subuh, iyalah. Rata-rata di Amunta ini ulun lihat masjid musala itu melaksanakan kuliah subuh. Kuliah subuh itu istilah tidak terlalu lama ceramahnya. Kita dibatasi oleh isyraq. Dah itu. Nah, kalau kita ikuti kuliah subuh atau majelis taklim, kita dapat ilmu. Gratis, Pak. Cukup kita mendengarkan, menyimak. Gratis. Tidak bayar. Itu gen banyak aja nang kada mendengarkan yang Allah gratis tak. Habis itu kita isyraq. Next sedikit isyraq jam 7 duha. Habis itu ada yang kerja itu kerja ini, dagang itu dagang ini, biasa. Lakukanlah seperti biasa. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Ya, mencari nafkah itu hukumnya wajib. Lebih-lebih untuk laki-laki. Ya, jadi semakin berat pekerjaan kita puasa, semakin besar pahalanya. Nyapa ibadah dalam Islam itu semua punya kesimpulan, semua punya nilai. Semua punya nilai. Hebat. Nabi kita sembahyang zuhur dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah bahwa kita juga memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan itu sebagai bulan muhasabah.
Muhasabah itu introspeksi nih, memeriksa diri kita. Kayak Pak Jua kita nih. Ya. Sepanjang-panjang umur itu ada batas umur. Batas satu di napas aja, Pak. Masalah garing, sakit, peristiwa, tabrakan, apakah itu cerita saja. Yang jelas napas kita selesai, jatah kita habis, habis jatah kita. Nah, mudah-mudahan seandainya Ramadan tahun ini terakhir, misalnya kita tahu umur kan, mudah-mudahan itu menjadi ibadah yang terbaik. Kita akan mendapatkan kabar gembira dan nyata pada akhirnya adalah surga Ar-Rayyan. Itu khusus surga bubuhan orang puasa. Karena kita nih di padang mahsyar, Pak, semuanya tak kumpul mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, banyaknya. Dan itu beraneka macam tingkah laku kelakuan sesuai dengan perilaku kita, amal ibadah kita. Nang ujar orang bahari itu matahari sakilan. Coba kalau di dunia kadusa sakilan kita mati matahari jawahin 3 kali. Coba. Au di sana haus di mana kita menukar. Cukup kata Allah, kalau kau bujur-bujur puasa, maka akan hilangkan hausmu. Bahkan nanti akan aku berikan telaga Kausar. Ya, maka ada orang tua kita mengajari, alim ulama kita, bila kita habis bersahur kemudian kita minum air putih sebelum kita imsak. Dia disuruh kalau baca inna aqtainakal kausar fasal lirabbika inna syanakal abtar. Tidak akan haus dan nanti akan mendapatkan telaga Kausar. Nah, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, singkatlah, lumayan lah, lawas sedikit lah, bermanfaat untuk diri ulun, lebih-lebih kepada kita yang hadir. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa tunai 1 bulan dengan iman dan wahtisaban, dan kita akan mendapatkan predikat piala la'allakum tattaqun, derajat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau seandainya Allah mencoba kita dengan musibah, dengan masalah, Allah angkat musibah masalah itu diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Jika rezeki kita ya agak sandat-sandat atau ada bermasalah, semoga di Ramadan ini Allah angkat semua itu semua. Allah bebaskan hutang-hutang kita. Allah angkat segala penyakit-penyakit kita. Allah anugerah kepada kita kebahagiaan, ketenangan. Seandainya di antara kita keluarga ada yang sedikit-sedikit ada masalah, maka semoga Allah lapangkan, Allah sakinah mawadahkan rumah tangga kita. Seandainya ada anak-anak kita yang mungkin saat ini menyimpang ke kiri, itu sebagainya, bikin pusing, bikin sebagainya. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan Allah kembalikan keturunan kita, anak-anak kita saleh-salehah, yang tidak berjodoh sampai jodohnya, yang sulit diberikan kemudahan, yang sakit diberi kesehatan, yang sulit diberikan kelapangan, yang jauh Allah dekatkan, dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, laksanakan perintahku, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Perintahku laksanakan, beriman kepadaku, maka urusan yang lain aku yang akan urus. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi